Orang cerita sesuatu yang mengecewakan itu biasanya 10 kali lebih cepat daripada menceritakan hal Iya, baik. iya. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namilani dalam channel YouTube Dunia Leadership Coaching yang membahas tentang coaching dan leadership. Oke teman-teman, kali ini kita mau bahas tentang bagaimana sih kita memahami kebutuhan customer. Ya ada kalanya ya, misalnya kita datang ke satu toko gitu ya, terus si pembeli bilang saya mau beli barang ini. Nah biasanya juga langsung dikasih gitu ya, tanpa kita tanyakan lebih dahulu spesifiknya apa sih barangnya gitu ya. Nah teman-teman, menariknya ternyata dengan teknik bertanya kita bisa bakal lebih tahu lebih spesifik kebutuhan customer itu seperti apa. Nah sebelum kita bincang-bincang lebih jauh, yuk kita mau simak yang berikut ini ya. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Halo teman-teman dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Namilani dan saat ini sudah ada bersama saya Coach Aditya Amijaya. Halo Kak Adit. Halo, Wah, Kak Ana, cerah teman-teman banget semua. warnanya biru. Ya. Biru ya. Kalau pakai masker juga biru gitu ya. Iya, Jadi biru. cari yang matching antara Iya. masker dengan Pas baju. ya teman-teman, bulan September ceria gitu ya. Jadi pakainya biru ya Coach Adit ya. Oke. Oke, Kak Adit, gini nih Kak Adit, kita mau bahas tentang ini nih, gimana sih memahami kebutuhan customer. Nah, oke, Tuh, kenapa nih? jadi biasanya nih ada kalanya kalau kita masuk ke satu tempat, misalnya taruhlah toko ya, toko bangunan, kita mau cari misalnya mau cari bor gitu kan. Nah biasanya si pramuniaganya kan langsung aja ngasih gitu kan, tawarkan oh bornya yang ini nih gitu kan, tanpa dia harus menggali dulu dari si customer ini butuhnya sebenarnya apa sih, bor yang seperti apa, terus dia mau cari bor yang fungsinya untuk apa gitu kan. Nah betul. itu gimana tuh ya Kak Adit ya? Iya, jadi apalagi kalau customer si pramuniaganya memang ngejar target ya. Iya betul, waduh. Ngejar target, insentif apa istilahnya komisi gitu ya. Pasti dia akan ya langsung aja menawarkan, Langsung aja gitu ya. menunjukkan bor yang paling mahal atau yang paling inilah ya, yang Ketutup dong targetnya. supaya bisa masuk target mungkin ya gitu. Atau ya dia sembarang aja ngasih bor gitu kan. Mungkin dia produk knowledge-nya kurang kuat, kurang bagus, jadi dia apapun bentuk bornya yang penting bor gitu dikasih ke orang itu ya. Nah, sebetulnya kalau misalnya orang tersebut datang ya, pengunjung toko itu ya, toko bangunan ya, toko bangunan yang terkenal di Indonesia gitu, yang ada yang merah, ada yang warna biru. merah. Wah, sebutkan nggak ya? Nah, itu Siapa ya. tahu nanti kita diundang ya Kak Adit ya. Datang Atau menjadi promo di sini ya. Nanya gitu kan, nanya ke pramuniaga, saya ada bor nggak di sini gitu kan. Pramuniaganya harus tahu dulu sebenarnya dia butuhnya apa sih gitu loh. Sebetulnya yang paling utama sih orang mencari bor itu sebenarnya kebutuhan dia bukan bor sih. Kebutuhannya adalah lubang gitu loh. Dia perlu membuat lubang di suatu tempat gitu loh. Iya betul. Ya kan? Karena bor itu kan tujuannya untuk bikin lubang gitu. Gak ada bor yang untuk menutup lubang ya. Adanya bikin lubang gitu. Nah, jadi dia harus tahu dulu kebutuhannya bikin lubang gitu kan. Jadi si pramuniaga ini sebelum dia menawarkan bor yang kayak apa gitu ya. Dia bisa aja kan mencari tahu dulu dong dia kebutuhannya lubangnya ini untuk apa? Di mana? Maksudnya di mana itu menggunakan bahan apa sih di lubangnya itu mau di mana? Di tembok atau di kayu, di besi, macam-macam nih ya. Iya. Terus di batu mungkin Ya bisa juga ya, bisa ya juga. Kan? Kebutuhannya buat apa gitu ya, buat sekedar apa sih, buat taruh apa sih pajangan atau buat untuk assembly sesuatu atau buat apa ya, macam-macam lah ya lubang gitu. Buat disambung-sambungin dengan yang lain atau apa gitu ya. Atau naruh paku gitu ya. Kan nggak mungkin juga lubang buat pajangan doang kan. Seni gitu. Atau bisa jadi kan dia seniman yang memang dia seniman lubang. 3 dimensi yang jadi ngawur gitu. Nah itu ya, apa kebutuhannya lubang ini gitu kan, dan apakah hanya untuk sekali itu saja atau memang berkali-kali, atau bahkan dia mungkin dia ini ya
carpenter tuh tukang apa sih? Tukang kayu. Tukang kayu Iya. gitu ya, yang memang bornya itu memang untuk alat toolsnya dia untuk bekerja gitu kan. Nah tentu dari situlah dia bisa seperti ini ya, si pramuniaganya itu akan bisa lebih memberikan saran bor yang seperti apa gitu ya. Nah, kalau cuma sekali pakai ya nggak usah lah tawarin bor yang mahal-mahal gitu kan, yang bagus-bagus, yang terlalu gimana gitu kan. Udah mahal, susah lagi makainya gitu kan. Iya. Baru cuma sekali doang. Tapi kalau memang untuk sebagai tools dia untuk bekerja sebagai seorang tukang kayu misalnya, atau sebagai di bengkel gitu atau apalah gitu ya, tentu kita menawarkan varian-varian bor yang memang bisa reliable untuk itu gitu. Berarti skill bertanya ini, bagaimana kita memahami kebutuhan customer ini penting juga ya Coach ya? Betul. Oke, jadi customer itu pastinya kalau dia merasa mendapatkan barang yang cocok, pastinya akan balik lagi ya? Nah gitu. Jadi customer yang merasa mendapatkan apa yang dia butuhkan ya, dari pramuniaga tadi contohnya ya, dia merasa terbantu gitu kan. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Jadi itu apa ya? Dia akan puas dong dengan jasa itu ya, dengan service dari pramuniaga itu, dan akhirnya mungkin dia bisa cerita ke orang lain juga kan. Terus dia bisa, kalau memang ada hal lain yang dia perlukan, dia kembali lagi ke toko tersebut. Iya, Gitu kan. iya. Tapi kalau misalnya si pramuniaga itu hanya mau kasih bor yang termahal aja gitu kan, walaupun berhasil beli orangnya, mungkin dia saking banyak duit kali ya, nggak perlu beli langsung sampai rumah, tapi dia menyesal gitu kan, nyesel gue beli bor ini gitu kan, udah mahal, nggak, susah dipakai lagi gitu kan, padahal cuma dipakai sekali doang. Tentu dia akan cerita ke orang lain keburukan itu kan, apa sih kekecewaannya itu dia akan cerita. Bahkan biasanya orang cerita sesuatu yang mengecewakan itu biasanya 10 kali lebih cepat daripada menceritakan hal baik. Iya. Ya kan, bad news is good news katanya. Jadi dia meluapkan kekesalannya itu kan pasti akan ke lebih banyak orang ya, ketimbang kalau cerita hal yang baik gitu. Nah itu kan semakin tersebar. Ya mungkin dari sisi penjualan jangka pendeknya si pramuniaga ini berhasil gitu kan, tapi secara jangka panjang dia pelan-pelan sudah mencoreng sendiri tuh, ya kan. Mungkin kalau si orang terjadi customer retention ya. Nah kalau orang itu ingat namanya, iya. Pokoknya lo kalau ke toko itu jangan minta dilayani sama si A itu gitu ya. Ngasihnya langsungnya yang mahal gitu ya. Nah, ya boleh tuh orang gitu. Gue ketipu nih gitu kan. Misalnya gitu. Nah, jadi harus benar-benar kita mampu menggali kebutuhan customer dan kita matchingkan dengan produk kita apa gitu loh. Kita produk kita bisa menjawab nggak kebutuhan itu. Nah, oke. Hal yang menarik ini Coach Adit, kira-kira ada teknik apa yang bisa dipakai oleh si pramuniaga ini supaya dia juga mampu menggali kebutuhan customer dengan tepat. Nah itu. Ya, pertama tentu dia harus punya mindset customer oriented ya. Mindset ya. Dia awal dari mindset dulu nih. Mindset teman-teman ya. Oke. Mindset itu penting sekali. Mindset customer oriented artinya bukan self oriented ya. Kalau self oriented itu orientasi ke diri sendiri aja. Betul. Tapi customer oriented artinya apa? Saya harus melayani dia sebaik-baiknya sesuai dengan kebutuhannya gitu ya. Terus dia juga punya curiosity, rasa ingin tahu untuk menggali gitu ya. Jadi tentu dengan cara yang ini ya, yang nyaman ya. Gitu. Jadi kemampuan untuk menjalin trust, menjalin chemistry juga penting di sini. Kita menjalin chemistry, menjalin trust sehingga nama juga hubungan antar dua manusia, ngobrol-ngobrol kan, biar gimana pun ngobrol itu kan juga suatu hubungan antar manusia, pasti ada rasa nyaman dulu di situ kan, baru dia bisa terbuka cerita ya. Kalau ditanya-tanya kan sebel juga ya, tiba-tiba tanya-tanya sama orang asing gitu kan, Pak lubangnya buat apa, ini itu ini kepo banget sih gitu kan. Tapi kalau dengan teknik yang benar, lubang aja nih mbaknya gitu ya. Gitu. Dengan teknik tertentu gitu kan, dengan yang elegan, dengan empati, dengan
dengan niat untuk membantu gitu kan, akhirnya dia merasa nyaman juga untuk bisa menceritakan kebutuhannya gitu. Oke. Coach Adit, apakah ada teknik bertanya itu seperti ini nih? Kalau saya pernah lihat ya pelajaran bahasa Indonesia sih 5W 1H 1H gitu ya. Jadi ya kalau saya 5W 2H. Oh, kalau di Coach Adit 5W 2H. Oh, oke. Atau 5 wives 2 husbands. Adi langsung bengong. Itu ya, seru. Keren itu. 5 wives, 5 istrinya, 2 suaminya. Keren kan? Jadi ya satu istri 2, satu istri 3. Ocha mikir dulu ya. Iya. Oh, jangan dipikir-pikir ya teman-teman, jangan terlalu dipikirin. Itu cuma jembatan keledai aja supaya ingat ya. Iya. Ya, berarti memang itu bisa dipakai ya, Coach Adit ya, teknik itu ya. What kan W-nya apa aja sih? Who, what, when, apalagi? Where, ada who, what, where, when, sama ada whose ya, tapi whose kayaknya nggak dipakai deh. Jarang ya. Kalau how-nya 2 apa aja? How dengan? How much dengan how many? Tergantung konteksnya ya. Iya. How much? Kalau misalnya saya mau beli, kalau bahasa Inggris kan ya, kalau bahasa Inggris saya mau beli air, how much dong ya, how much water do you need gitu kan. Tapi kalau saya mau beli paku ya, how many nails do you need gitu kan. Jadi tergantung countable atau uncountable. Oke. Jadi pelajaran bahasa Inggris. Bercanda lagi ya. Iya, benar. iya. Jadi balik. Jadi si pramuniaga ini dia juga butuh skill. Jadi bukan hanya sekedar menggali kebutuhan, sekedar bertanya atau sekedar ngomong aja gitu kan ya, Coach ya. Jadi 5W itu sebetulnya adalah who, what, where, when, dan why. Why, bukan whose ya. Oh, why ya, bukan whose ya, bukan kepada siapa ya, tapi why, mengapa, why. Why gitu. Mengapa Anda mau mencari apa gitu ya? Mengapa Anda mencari bor gitu kan? Gitu. Contoh gitu ya. Kalau how many, how much gitu kan bisa how much misalnya budgetnya berapa? Itu kan bisa how much. Gitu. How much? How many? Berapa banyak yang mau dibeli? Borong dulu bornya seluruh toko. Ya gitu kan. Kalau dia belinya 5 ya kita bisa tanya kan ya. Mungkin ada what yang lain lagi, jangan-jangan ada 6W sekarang. What for, untuk apa? Ya untuk apa ini bor beli 5 ini gitu kan. Iya dong, kan saya kan ini bengkel, punya bengkel misalnya. Oh gitu. Jadi kalau bor di bengkel itu bor untuk ngebor apa sih gitu kan. Bor khusus lagi tuh ya. Nah, itu harus contohnya. Jangan di toko itu nggak ada gitu ya. Nah, iya, itu dia. Gitu. Jadi harus benar-benar cari kebutuhan ya. Oke. Gitu. Ya ini bukan hanya terbatas dengan produk sih, jasa ya. Apalagi jasa. Ya, apalagi jasa itu kan sebetulnya lebih sifatnya customize ya, jasa itu ya. Karena dia baru merasakan dampaknya atau ininya ya, manfaatnya ketika dia sudah membeli kan. Kalau jasa itu. Kalau produk dia bisa coba-coba dulu gitu kan, sebelum benar-benar beli. Yeah. Nah kalau bisa beli handphone kita bisa coba-coba dulu kan, lihat, timbang-timbang, gitu kan, tanya-tanya dulu itunya, pramuniaganya, dicoba gitu ya. Yeah. Tapi kalau jasa kan nggak bisa, kita nggak ada bentuk nggak bisa fisiknya dicoba. Iya, kan nggak ada bentuk fisiknya dia ya. Iya, karena harus beli dulu baru. Nah kalau gitu harus lebih hati-hati lagi, ya kan, jangan sampai yang dia beli itu tidak sesuai dengan kebutuhannya gitu. Misalnya jasa training ya Bu Ana kan. Nah, sama-sama training apa? Negotiation skill gitu. Beda nih gitu kan, kalau kita langsung tawarkan negotiation ini, enggak, saya negotiation-nya bukan negotiation dengan customer, tapi saya negotiation dengan vendor. Beda lagi jangan-jangan. Ya, itu pernah saya alami memang Kak Adit, Coach Adit. Ya, itu waktu saya menggali kebutuhan customer. Kebetulan ini customer saya customer distributor terbesar. Dia punya sekitar 34 cabang di Indonesia. Jadi memang kalau kita tidak mempunyai teknik pertanyaan yang tepat, kita memang tidak akan mendapatkan
istilahnya kita nggak bisa memberikan materi atau silabus yang tepat juga untuk pelatihan itu. Gitu. Nah seperti itu memang pernah saya alami juga Coach Adit, dan itu juga menjadi pelajaran buat saya. Berarti memang butuh banget ya teknik bertanya ini gitu ya. Bagaimana kita bisa menggali benar kebutuhan customer, dan bertanya juga sesuai dengan konteksnya, jangan ngawur juga sih nanyanya. Iya betul. Misalnya pramuniaga, hobimu apa gitu ya. Pramuniaga apa sih, pelayan restoran, orang datang ke restoran. Terus pramuniaganya apa sih, pelayannya dalam rangka dia menerapkan teori itu menggali kebutuhan, dia tanya, Bapak lapar ya? Gitu. Ya iyalah, jelas dia lapar, kalau restoran itu gak usah tanya lagi gitu. Jadi harus sesuai dengan kebutuhannya yang benar-benar kontekstual ya. Kalau Bapak mau makannya kapan? Ya sekarang lah gitu. Tahun depan. Kalau pakai benar-benar dia benar-benar fix dengan 5W dan 2H. Nah, 5W 2 itu. Bapak makan, untuk apa Bapak makan gitu? What for? Bingung dia. Supaya kenyang gitu. Ya, jadi harus benar-benar jelas gitu ya. Ya Bapak misalnya, Bapak suka pedas apa enggak? Misalnya Bapak ini apa, ya itu kan masih relevan ya. Bapak makan daging atau enggak misalnya gitu. Kan dia bisa ini gitu, contoh gitu ya. Iya. Misalnya gini, apalagi kalau menunya banyak kan sekarang bingung, Pak, Mas, Mbak, tolong dong ini apa yang pilihin dong saya menunya gitu kan, banyak banget nih, saran Mbak apa gitu kan. Biasa kan Mbaknya langsung ngasih yang paling mahal ya. Mengapa Bapak mau makan? Karena saya manusia, saya butuh makan untuk bisa hidup gitu. Ya, itu jangan ya teman-teman. Jangan kayak gitu. Tambah ngamuk nanti customer-nya nanti. Ya udah kelaparan saya tanya kayak gitu lagi, nggak penting banget gitu. Ya itulah ya, intermezzo supaya seru. Oke, teman-teman, menarik banget ya topik kita kali ini. Berarti memang sebagai apapun profesi Anda ya, pada saat Anda menawarkan produk atau jasa, memang sangat penting Anda menguasai untuk bagaimana menggali kebutuhan customer dengan pertanyaan-pertanyaan tadi gitu ya Coach Adit ya. 5W dan 2H, namun bukan berarti itu menjadi sesuatu yang baku gitu ya. Jadi fleksibel gitu ya. Jadi benar-benar kontekstual ya teman-teman. Jadi jangan dihafalin belaka aja gitu ya, sesuai skrip gitu, tambah stres nanti customernya. Oke, teman-teman dimanapun Anda berada, kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini boleh langsung dilayangkan ke YouTube channel kita. Dan kalau ada teman-teman yang mau tentang pelatihan-pelatihan terutama yang berkaitan dengan leadership dan coaching, kemana ya Kak Adit? Nah teman-teman bisa buka di website kami www.corporaconsulting.com. Dan kalau teman-teman mau belajar lebih jauh, baca artikel-artikel tentang coaching, silakan buka www.leadershipuniversity.co.id. Sesuai dengan tulisan di bawah ini. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu bincang-bincang kita. Sampai jumpa dengan bincang-bincang menarik lainnya dengan saya Ana Melani dan saya Aditya Mijaya. Sampai jumpa.